Ya, halo semuanya. Selamat datang di podcast Kulpen alias kuliah pendek hari ini. Kita bakalan bahas topik menarik nih dan penting banget, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR dalam sektor pariwisata. CSR ini nggak cuman soal kegiatan sosial aja loh, tapi juga punya kaitan erat dengan hukum perusahaan dan bahkan kepailitan. Aku Anita Hurma dan yang bakal jadi host hari ini dan ditemani oleh dua teman aku, yaitu Rio dan Ferdi. Halo, halo. Senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian lagi. Topik CSR di dunia pariwisata ini memang seru sih. Karena di balik keindahan destinasi wisata, ada tanggung jawab besar dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Setuju banget nih, Rio. Kadang kita cuman lihat sisi glamour industri pariwisata, seperti hotel mewah, pandai indah, turis ramai, tapi lupa kalau sektor ini juga punya kewajiban sosial dan hukum. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan CSR dalam konteks hukum perusahaan, terutama di bidang pariwisata? Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility itu artinya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat mereka beroperasi. Di Indonesia, dasar hukumnya jelas banget, ada di pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal ini menegaskan kalau perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bener banget nih. Terus ada juga peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 yang memperjelas cara perusahaan melaksanakan CSR. Nah, kalau kita kaitkan dengan pariwisata, perusahaan-perusahaan di sektor ini seperti hotel, resort, dan travel agent sangat bergantung pada alam dan budaya lokal. Jadi mereka punya tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi intinya CSR itu bukan cuman amal ya dari perusahaan, tapi bagian dari kewajiban hukum dan etika bisnis wajib yang dijalankan ya. Nah, betul banget Anita. CSR sekarang udah jadi salah satu indikator penting dalam prinsip good corporate governance, terutama dalam hal tanggung jawab dan keberlanjutan. Nah, oke, kita udah tahu nih dasar hukumnya. Sekarang, gimana sih bentuk nyata dari pelaksanaan CSR di dunia pariwisata? Bentuknya beragam banget. Misalnya ada hotel mengadakan program eco-friendly turis seperti mengurangi penggunaan plastik, menggunakan energi surya atau melakukan konversi laut di sekitar destinasi wisata. Nah, iya, contohnya di Bali, beberapa resort udah kerjasama dengan masyarakat adat untuk menjaga tradisi dan lingkungan lokal. Itu contoh CSR yang bagus banget karena melibatkan masyarakat langsung. Lalu ada program pelatihan untuk masyarakat sekitar supaya mereka bisa kerja di sektor pariwisata, kayak pelatihan guide lokal di Labuan Bajo atau pengrajin souvenir di Lombok, dan masih banyak lagi. Wah, keren. Jadi, kalau dijalankan dengan benar, CSR bisa kasih dampak positif ganda buat lingkungan dan juga sektor masyarakat lokal ya. Nah, benar banget. Dan kalau kita lihat dari kacamata hukum, CSR di pariwisata membantu menjaga hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintahan daerah. Ini juga bisa mencegah konflik sosial dan tuntutan hukum di kemudian hari. Nah, ini bagian yang menarik nih. Gimana sih hubungan CSR dengan hukum perusahaan dan kepailitan? Pertanyaan bagus. Gini, kalau kita lihat dari sisi hukum perusahaan, CSR itu sebenarnya bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan juga. Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik cenderung mempunyai reputasi yang kuat dan dipercaya publik. Sebaliknya, kalau perusahaan lalai, misalnya mencemari lingkungan atau mengabaikan hak masyarakat lokal,
mereka bisa digugat secara hukum dan berpotensi mengalami krisis keuangan. Bahkan dalam konteks kepelitan perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya bisa kehilangan kepercayaan investor dan konsumen. Akibatnya mereka bisa jatuh dalam masalah finansial dan akhirnya pailit. Jadi CSR itu juga bentuk risk management dari sisi hukum dan bisnis. Oh, jadi CSR bukan cuma kewajiban moral dan sosial aja ya, tapi juga strategi hukum untuk menjaga keberlanjutan dari perusahaan. Exactly, itu juga sejalan dengan prinsip good corporate governance, di mana tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang sehat. Kalau begitu, apa sih tantangan terbesar dalam penerapan CSR di dunia pariwisata di Indonesia ini? Tantangan utamanya adalah banyak perusahaan yang masih melihat CSR hanya sebagian formalitas. Mereka melaporkan program CSR tapi dampaknya ke masyarakat gak terasa nyata. Bener banget, kadang CSR cuma dijadikan alat promosi atau pencitraan perusahaan, padahal esensi CSR adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial jangka panjang. Walah, jadi apa saran kalian supaya penerapan CSR di sektor pariwisata ini bisa lebih efektif? Menurutku sih pemerintahan harus memperketat pengawasan dan mendorong transparansi laporan CSR. Perusahaan juga perlu menjadikan CSR dari strategis bisnis, bukan sekedar kewajiban administratif. Dan penting banget melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, supaya dampaknya benar-benar terasa dan sesuai kebutuhan mereka. Wah, setuju banget nih. Jadi CSR bukan cuma project, tapi juga investasi sosial yang berkelanjutan ya. Nah, kalau kita simpulkan, CSR di sektor pariwisata itu punya peran vital, bukan cuma sekedar untuk menjaga lingkungan, tapi juga membangun hubungan hukum yang sehat antara perusahaan dan masyarakat. Betul, CSR juga dapat dijalankan dengan baik. Bisa memperkuat posisi hukum perusahaan, menjaga reputasi, bahkan mencegah resiko kepilitan di masa depan. Jadi, di balik indahnya destinasi wisata, ada tanggung jawab sosial yang besar. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan teman-teman yang sudah menonton tentang pentingnya CSR dalam dunia hukum perusahaan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kuliah pendek hari ini. Bye-bye.